saya dapat snack. Sebelum saya awali dengan salam, boleh makan asalkan jangan bersuara. Yang ngantuk boleh tidur asalkan mata jangan terpejam. Sebenarnya saya ini tuan rumah di sini Ustaz, tak pantas untuk ceramah. Tuan rumah bosen ini. Iya enggak Bu? Bosen kan sama saya? Bilang aja lah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini termasuk yang tidak pandai berpantun Ustaz. Kalau disuruh berpantun cerita-cerita tak karuan. Awalnya A, ujungnya jadi U. Makanya, tapi memang benar walaupun tanpa pantun kayaknya salamnya dijawab orang semangat ini. Sekali lagi boleh apa enggak? Ini bukan dangdutan, minta satu kali lagi bukan. Salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ahad. Sesungguhnya Allah itu satu. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan sangat mencintai perkara-perkara yang ganjil. Tadi salamnya 2 kali. 2 kali itu ganjil apa genap Pak? Genap. Agar kita dicintai sama Allah maka dijadikan ganjil. Biar ganjil ditambah 15 kali lagi atau 35 kali lagi Ibu? 100 kali. 102 tetap benar Ustaz. Kalau 100 kurangin 1, 99 kali lagi kita. Sampai jam 12 salam-salaman baik kita di sini. Enggak usah pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. La yasqutul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aina maqadal ghafilin wa nafa'a bi tadhkiratil mu'minin. Falam yastaqilu bid dunya wahdahu bal jama'u bainad dunya wa din. وعرفوا ما لربه من الحق فقام قيام الصادقين. أحمده حمد الحامدين. أستعينه وأستغفره فهو نعم المولى ونعم المعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا النبي المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بالإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, a'izzatal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh kesepuhan yang saya taklimi, wabil akhos Ustaz Arif Hindra yang baru saja WA saya katanya lagi tidak enak badan, tidak bisa hadir, ujuk-ujuk sampai sini, tiba-tiba udah ada di depan. Jangan-jangan beliau ini wali yang bisa langsung hadir di sini. Barusan WA berapa menit yang lalu karena tidak enak badan, tidak sempat hadir, mohon maaf. Sampaikan salam saya kepada para jamaah. Sebelum sampai salamnya, tapi beliau sudah hadir, masya Allah. Mudah-mudahan cepat sembuh Ustaz.
Mudah-mudahan cepat suaranya balik seperti semula kayak saya merjunya Ustaz. Merju beliau Ustaz. Wabil akhos Ustaz Asri, Ustaz Arifin, Ustaz Rohmati, ada Ustaz Mufid, Ketua IKADI Kota Prabu Muli, ada Ustaz Askarudin, ada Ustaz Fadli, ada senior kami yang kemana-mana selalu bawa tasbih. Ketemu di Masjid Pertamina bawa tasbih, ketemu di majelis yang lain bawa tasbih, di sini bawa tasbih. Untuk tasbihnya ada warna kuning. Mudah-mudahan semua asatidz yang hadir pada kesempatan kali ini selalu Allah berikan rahmatnya, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil akhos Ketua Takmir Masjid beserta pengurusnya yang alhamdulillah sudah mau repot-repot pada malam hari ini. Semenjak kemarin saya yakin sudah sangat repot bersama ibu-ibu. Kelihatan mukanya, muka-muka capek semuanya. Mudah-mudahan jerih payah beliau-beliau untuk mengadakan acara menjadi tuan rumah Shahibul Hajat, Shahibul Bait, Shahibul Wilayah pada kesempatan kali ini benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil akhos aparatur pemerintah hadir, mungkin Bapak Lurah atau yang mewakili Bapak RW pasti hadir. Bapak RW, mana Pak RW-nya? Di luar, ngapain di luar? Suruh masuk. Bapak RW beserta perangkatnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah? Sah Ustaz. Kemudian yang saya hormati, yang sama-sama kita cintai, pasukan Hadroh yang alhamdulillah sudah mulai kehabisan snacknya, mohon ditambah nanti panitia, karena ini butuh asupan yang lebih daripada semua yang hadir. Mereka kerja keras daripada kita semua, cuman duduk-duduk. Beliau mereka itu ya nabuh, ya berdiri, ya bawa alat, bawa pentungan, semua dibawa. Padahal sudah punya pentungan masing-masing, pasti bawa pentungan. Yang saya hormati tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami para asatidz, para haji dan ibu hajah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, sudah ngantuk? Belum. Boleh saya tanya? Boleh. Kalau boleh saya tanya, tolong jawab dengan nada yang agak keras biar saya dengar dari sini. Ibu ngapain di sini, Ibu? Ibu ngapain malam-malam datang ke sini, ngapain? Dengerin ceramah. Dari rumah pergi ke sini duduk-duduk dengerin ceramah. Iya. Bapak-bapaknya ngapain? Sama, dengerin ceramah. Maulid Arba'in, apalagi? Ini sebelum 10 jawaban belum saya mulai. Silaturahim, kata Ustaz Arifin. Ada lagi, kita datang ke sini niatnya untuk dengar ceramah, menghadiri Maulid Arba'in, silaturahim. Hakikatnya semua itu adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita silaturahim mencari ridho dari Allah. Kita datang dengar ceramah, dengar pengajian, mencari ridho dari Allah. Kita menghadiri acara Maulid Arba'in, mencari ridho dari Allah. Maka hakikatnya di dunia ini yang kita cari ketika kita masih hidup adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, Pak, semuanya beres. Kalau Allah sudah ridho, semuanya tuntas. Makanya sesuatu kalau disandarkan ke Allah, maka akan jadi beres semuanya, tuntas semuanya. Seperti di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu
taliquhu bi rabbika, tidak ada perkara yang berat, tidak ada perkara yang susah, tidak ada perkara yang tidak mustahil jika kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berat akan jadi ringan, yang susah akan jadi mudah, yang tidak mungkin akan bisa mungkin terjadi kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma matlabun anta taliquhu bi rabbika, kalau kita sandarkan segala sesuatu kepada Allah, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Tetapi kalau kita sombong, Pak, bapak-bapak sombong, saya sombong, ibu-ibu sombong, menyandarkan segala sesuatu kepada kemampuan kita sendiri. Wah, saya bisa, tidak usah berdoa, saya mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau masalah seperti ini mah tidak perlu bantuan Allah, saya mampu, saya bisa. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika, tidak akan pernah selesai masalah yang kita anggap mudah. Masalah yang tadinya sebenarnya mudah akan jadi susah, yang seharusnya ringan akan jadi berat, karena kita menggantungkan segala sesuatu kepada kemampuan kita sebagai manusia. Kenapa kita seperti itu? Karena manusia adalah manusia yang tidak bisa apa-apa, yang tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apa-apa. Manusia itu kan makhluk, Pak, bukan khaliq. Kalau makhluk tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu tidak bisa apa-apa, yang bisa segalanya adalah khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contoh, Pak, di sini ada yang dokter apa enggak ini? Dokter gigi, dokter kandungan, dokter hewan apa ada apa enggak? Ada. Dokter itu kerjaannya ngapain, Bu? Ngapain kerjaan dokter? Nyembuhin orang sakit. Orang kalau sakit datang ke dokter, minta obat, minta resep, minta disuntik, balik lagi sembuh ke rumah. Dokter itu kerjaannya nyembuhin orang sakit. Kalau ada orang sakit dikasih resep sembuh, disuntik sembuh, kerjaan dokter. Tetapi dokter itu manusia, manusia tidak bisa apa-apa. Hakikatnya dokter itu tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran, Pak, dokter yang kerjaannya nyembuhin orang, tapi banyak dokter masih kena penyakit. Banyak dokter batuk, banyak dokter pilek, banyak dokter kena asam urat, banyak dokter mencret, banyak dokter mules, macam-macam, Pak. Bahkan banyak dokter itu mati duluan sebelum pasiennya mati, Pak. Itu membuktikan bahwa dokter itu manusia, manusia tidak bisa apa-apa, yang bisa segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dokter itu bisa segalanya, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengobati orang sakit, seharusnya dokter adalah manusia yang paling sehat di muka bumi ini, yang tidak pernah sakit, yang umurnya paling panjang. Tapi dokter itu manusia, tidak bisa apa-apa. Guru itu kerjaannya ngapain, Pak? Mengajar, nginterin anak. Anak orang diajar, Pak, bukan ditonjokin, diajar. Diajar, dikasih tahu ilmu-ilmu di sekolahan. Anak orang dikasih tahu ilmu yang benar, agar jadi pinter, agar jadi soleh. Kalau di pesantren ya ustadz-ustadzah ngajarin anak orang supaya pinter, supaya benar, supaya jadi soleh-solehah. Itu kerjaan guru, Pak. Itu kerjaan ustadz-ustadzah, Pak. Tetapi ustadz-ustadzah, guru-guru itu adalah manusia yang hakikatnya tidak bisa apa-apa, yang bisa segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya banyak anak guru itu tidak pinter, Pak. Banyak anak ustaz itu tidak soleh ataupun solehah.
Bahkan banyak anak kiai jadi preman, banyak Pak. Bukti apa? Bukti guru, ustadz, kiai, manusia biasa yang tidak bisa apa-apa, yang bisa segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kalau guru itu bisa apa-apa, bisa memintarkan anak, bisa mencerdaskan anak, maka anak seorang guru, anak seorang kiai, anak seorang ustadz, anak seorang ustadzah itu menjadi anak yang paling pintar, menjadi anak yang paling soleh di antara anak-anak yang lainnya. Dan kerjaan bapak ibunya aja minterin anak orang, otomatis seharusnya anak sendiri menjadi anak yang paling pintar. Tetapi guru hanya profesi, guru hanya manusia yang tidak bisa apa-apa, yang bisa segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukang bangunan kerjaannya ngapain Pak? Ya bangun Pak. Tanya, bangunannya bangun. Pertanyaan yang gak mutu nih. Tukang bangunan apa? Ya bangun rumah, bangun masjid, bangun segala, pokoknya yang perlu dibangun. Yang tidak perlu dibangun aja dibongkar, dibangun lagi. Biar ada gawean, biar ada proyek, bongkar, bangun. Tukang bangunan kerjaannya membangun rumah. Bahkan rumah orang nomor satu di negeri ini yang bangun itu bukan yang punya rumah, tapi siapa? Tukang bangunan. Rumahnya orang nomor satu di kota ini, Pak Wali Kota, itu yang bangun bukan Pak Wali Kota, tetapi siapa? Tukang bangunan. Semewah-mewah apapun rumah kita, yakin kita tidak bangun sendiri, tapi yang bangun adalah tukang bangunan. Tapi tukang bangunan itu manusia apa? Dan bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Buktinya apa? Yang kerjaannya membangun rumah mewah, yang kerjaannya membangun rumah elit, tetapi banyak tukang bangunan tidak punya rumah. Banyak tukang bangunan itu ngontrak Pak. Banyak tukang bangunan itu tinggal di bedeng-bedeng Pak. Masih ngontrak, masih kredit rumahnya, padahal kerjaannya itu bangun rumah. Itu membuktikan tukang bangunan bukan siapa-siapa, manusia biasa yang tidak bisa apa-apa, yang bisa segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau segala sesuatu kita sandarkan ke Allah, yang tidak mungkin akan terjadi. Tetapi kalau kita sombong, merasa mampu, merasa bisa, yang seharusnya terjadi tidak akan terjadi. Masya Allah, ini Pak Fahrudin yang hadir banyak ini malam ini, bapak-bapak, ibu-ibunya, saya doakan mudah-mudahan nanti kalau pulang sandalnya gak ada yang hilang. Itu paling utama Pak, karena sudah ibadah sandal hilang, nesu-nesu marah-marah. Ini siapa lah datang ke masjid taklim ibadah pulang sandal hilang, padahal baru beli. Maka doa yang paling utama ketika keluar dari masjid adalah sandal kita tidak hilang. Kalau ketukar masih mending, maksimal yang ketukar sampai rumah masih pakai sandal, walaupun tadinya baik, pulangnya buruk. Kalau jangan-jangan malah sandal saya nanti yang hilang nih. Kalau sandal saya hilang udah, di sini ada Sohibul Wilayah, ada Pak Muhammad, ada Pak Kapolsek, sampai mana Pak Wanianto ini. Di luar juga pada senang di luar ini keamanannya, panas lah Kapolsek. Kalau ada yang hilang tanggung jawab. Sandal saya hilang, buat laporan saya, tanggung jawab Kapolsek. Sudah hampir 2 tahun saya ngajarin Pak Kapolsek ngaji, belum dibeliin sandal sampai sekarang. Biar denger lah, ini denger enggak kira-kira? Iya, aman enggak saya pulang nanti ya? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Maka luar biasa Pak, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, lihatlah muka ini. Gak ada yang sama Pak mukanya. Gak ada yang sama. Bukti apa? Bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Maulid Nabi merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang menolak Maulid Nabi. Gak ada yang berani menolak Maulid Nabi Pak. Siapa yang berani menolak Maulid Nabi? Hari lahirnya Nabi Muhammad ditolak, berani apa tidak menolak Pak? Gak ada yang berani. Maka gak ada satupun yang berani menolak Maulid Nabi.
Seperti ini ditolak, isinya itu baik-baik semua Pak. Hadir di sini, tamu undangan dijamu, dihormatkan, nasihat-nasihat disampaikan, ayat-ayat Al-Quran diterangkan, hadis-hadis Nabi dibayangkan, para alim, para ulama, para asatidah bertemu, bersalaman, berpelukan. Kemudian tamu-tamu yang hadir saling kenal-kenalan. Makanan, minuman, buah-buahan dihidangkan. Walaupun di depan saya nggak ada ini, kenapa lah? Kalau saya nggak ada. Ini ada, ini ada kotak. Depan saya nggak ada kotaknya. Gimana ini? Pilih kasihnya. Gimana ini? Udah haus, udah pengen ngemil, di depan nggak ada kotak, mau minta punya Ustaz Arif, ya nggak mungkin lah. Masa 1 bagi 2 sikot bagi 2. Udah nggak usah dibukain, Ustaz, nanti bungkus saja dong. Karena nggak mungkin dibuka sekarang, mau saya makan sambil ceramah nggak mungkin. Percuma dibuka sekarang, mending dibungkus saja, ditambahin saya terima dengan lapang dada. Makanan, minuman, buah-buahan dihidangkan. Kalau kayak Ustadz Arif Hidra, nanti ada pertanyaan, dikasih hadiah, yang bisa jawab 20 ribuan. Buat tim hadroh nanti dapat 10 ribuan. Buat yang ceramah biasanya di atas 10 jutaan. Buat MC-nya masih dibicarakan, masih dalam pertimbangan. Sabar menanti kepastian. Tuan rumah. Bapak Ibu rahimahullah. Makanya di dalam Maulid Nabi, Maulid sendiri tidak ada yang berani menolaknya. Isinya kebaikan, isinya adalah hasanah. Bapak Ibu itu pernah dengar kisah Bilal apa enggak? Kenal sama Bilal apa enggak, Bu? Bu, kenal sama Bilal apa enggak? Ini kayaknya lemes. Rasulullah itu, Bu. Rasulullah ketika berada di kota Madinah, Rasulullah pernah mengatakan, "Ma jalasa qaumin majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim inna kana alaihim tiratan." Jika orang ini berkumpul di dalam majlis, kemudian seperti ini tidak ada yang menyebut asma Allah, tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak ada sholawat di dalamnya, inna alaihim tiratan. Sungguh orang yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi orang-orang yang sangat rugi, bahkan ruginya tiratan dunia maupun akhirat. Na'udzubillahi min. Ibu kalau ditanya, Bu, pengen rugi apa pengen untung? Bu, woi, masih hidup? Masih. Makanya agak semangat. Kirain tinggal raga aja, nggak bisa jawab. Ibu-ibu kalau ditanya pengen untung apa pengen rugi? Untung. Untung apa buntung? Tetap untung, nggak ada pilihan yang lain. Kalau pengen untung, Bu, ketika hadir di dalam majelis seperti ini, jangan tinggalkan zikir kepada Allah, jangan pernah tinggalkan sholawat kepada Rasulullah. Tadi yang hadroh sholawatan, ibu-ibu ngobrol, gosipin orang. Ngapain di masjid gosipin orang? Malah ngocok arisan. Makanya, Bu, sekarang saya mau ajak ibu-ibu sholawatan, mau apa enggak? Masih semangat apa enggak? Tadi bapak-bapaknya sudah sholawatan, ibu-ibunya diem di. Saya tahu dari CCTV. Ibu-ibu yang pakai kerudung pink, baju pink, sandaran, ngantuk lesu. Gak usah noleh, Pak, gak usah noleh, ke saya aja. Bapak-bapaknya mah noleh, mana lah baju pink. Gak usah.
Salatullah, salamullah ala
Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih kepada pasukan hadroh. Nanti amplopnya dibagi dua, kalian amplopnya saya isinya. Bagi saya amplop itu tidak penting, yang penting isinya. Udah bercanda, tapi serius. Karena ini di rumah pribadi, Pak. Ini di rumah kami. Ini sebenarnya saya benar-benar sambutan aja di sini. Jangan suruh ceramah, karena setiap minggu ini sudah ketemu terus sama jamaah Masjid Taklim Muta'alim, disuruh ceramah, bosen yakin. Nanti ujung-ujungnya tinggal saya sama Pak Fahrudin yang di sini, lainnya pada pergi satu, pura-pura ambil wudu, tidak balik lagi, pura-pura benerin sandal, tidak balik lagi, mundur-mundur cari sandaran, kemudian cari pintu keluar, tidak balik lagi, jendela sudah dibuka, lompat lewat jendela. Bahaya ini. Ini Karandi sudah mempersiapkan jalan alternatif untuk minggat. Kalau tidak tahan sama ceramahnya, kalau bosan sama ceramah, ini telepon siapa yang telepon? Ada yang siapa yang telepon? HP siapa yang bunyi? Diangkat juga apa-apa? Atau angkat kaki dari sini? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya lanjutkan Pak tadi. Sebelum sholawatan saya bertanya, ibu-ibu kenal dengan Bilal? Kenal dengan Bilal apa enggak, Bu? Kenalan di mana? Kenalan di Simpang 4 Bengkulu. Bilal itu salah satu sahabat Rasul yang sangat cinta dan sangat cinta, benar-benar cinta terhadap Rasul. Dia adalah muadzin Nabi. Dia adalah orang yang mengumandangkan adanya Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu bukti Rasulullah itu merupakan pemimpin yang sangat dicintai oleh umatnya. Rasulullah ini kan pemimpin yang sangat dicintai oleh umatnya. Nabi Rasul yang sangat dicintai oleh umatnya. Bukti Rasulullah SAW itu begitu dicintai oleh umatnya. Ketika Rasulullah sudah wafat, ketika Rasulullah sudah meninggalkan sahabat-sahabatnya, kemudian ada salah satu menyebut asma Rasulullah, maka menangis para sahabat yang lain. Ketika ada sahabat yang menyebutkan Rasulullah, maka para sahabat yang lain menangis sepeninggalan Rasulullah. Ketika ada yang menyebut nama Nabi Muhammad, maka sahabat-sahabat yang lain menangis sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW. Bukti bahwasanya Rasulullah merupakan pemimpin yang sangat dicintai, merupakan Rasul, utusan Nabi yang begitu dicintai oleh umatnya. Bilal bin Rabah dalam suatu riwayat, Bilal bin Rabah dalam satu riwayat itu selepas ziarah ke makam Rasulullah bersama kedua cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain, itu Rasulullah Bilal bin Rabah kemudian datang sambil meneteskan air mata, datang ke Sayyidina Hasan dan Husain sambil dengan mata yang lebam karena menangis. Kemudian Bilal bin Rabah itu memeluk erat cucu Rasulullah Muhammad SAW sambil Bilal bin Rabah mengatakan, aku rindu dengan Rasulullah, aku rindu dengan Rasulullah. Itu yang dikatakan Bilal. Ketika Rasulullah itu sudah tidak ada, Bilal adalah salah satu sahabat yang begitu kehilangan karena kecintaannya terhadap Rasulullah, ditinggalkan kekasihnya Rasulullah. Bilal hancur hatinya ketika habis ziarah bersama kedua cucu Rasulullah. Bilal bin Rabah mendekap Hasan dan Husain sambil mengatakan, aku rindu Rasulullah, aku kangen dengan Rasulullah. Itu yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah. Setelah itu, Pak, Sayyidina Hasan dan Husain mengatakan, wahai muadzin Nabi, wahai muadzin Nabi, maukah engkau memandangkan adzan untuk kami? Karena sepeninggalan kakek kami, sepeninggalan Rasulullah, engkau tidak mau lagi adzan, engkau tidak mau lagi memandangkan adzan, wahai Bilal. Maukah engkau memandangkan adzan untuk kami, wahai Bilal?
Kemudian Bilal bin Rabah tidak mampu untuk menolak Pak. Bilal bin Rabah tidak mampu menolak permintaan cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam satu riwayat di kota Madinah atau di riwayat lain, Bilal bin Rabah terakhir kali adzan adalah karena disuruh oleh Sayyidina Umar bin Khattab di kota Syam. Tetapi dari beberapa riwayat ada satu kesamaan. Ketika Bilal bin Rabah itu memandangkan adzan, maka Bilal bin Rabah ila akhir ayat, sampai tutup usianya, sampai akhir hayatnya, Bilal bin Rabah tidak pernah mampu menyelesaikan adzannya. Itu Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah diminta oleh kedua cucu Rasulullah memandangkan adzan, kemudian dikumandangkan adzan di kota Madinah, ketika pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah pingsan. Bilal bin Rabah tidak kuat. Bilal bin Rabah tidak mampu menahan betapa sedihnya ditinggalkan oleh kekasihnya yang sangat dia cintai, yang sangat dia rindukan. Maka Bilal bin Rabah tidak mampu sampai akhir hayatnya memandangkan adzan ketika setiap mengucapkan lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak mampu melanjutkan memandangkan adzan. Itu luar biasa Pak. Betapa Bilal itu sangat rindu terhadap Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang selalu bermaksiat setiap hari, yang selalu bermaksiat ketika membangunkan diri kita dari tidur kita, mata ini bermaksiat, lisan kita bermaksiat, telinga bermaksiat, bahkan hati dan pikiran kita pun bermaksiat kepada Allah, tetapi tidak pernah malu untuk meminta syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana dengan kita? Bilal bin Rabah yang begitu cintanya terhadap Rasulullah, bahkan sampai akhir hayatnya beliau tidak mampu menjadi muazin lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah kisah betapa orang yang benar mencintai Rasulullah, benar-benar rindu terhadap Rasulullah, di dalam hatinya akan hancur ketika mendengar betapa sedihnya ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah ini akan acuh terhadap kita. Rasulullah ini tidak akan peduli terhadap kita sebagai umatnya. Rasulullah berpesan, inna kana min awali nubuwatil ula, min adra nubuwatil ula. Sesungguhnya seluruh manusia itu sudah mengetahui pesan kenabian terdahulu. Fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kalian umatku tidak mempunyai rasa malu bermaksiat kepada Allah, fasna ma syi'ta, lakukanlah sesukamu, lakukanlah sesuka kehendak hatimu. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, apakah Rasulullah kemudian menyuruh kita berbuat sesuka hati kita, menabrak sana sini, menabrak aturan sana sini? Pak, tidak. Rasulullah mengatakan seperti itu. Bentuk Rasulullah tidak peduli lagi dengan kita. Dengan kita yang seperti apa? Dengan kita yang ketika bermaksiat kepada Allah tidak mempunyai rasa malu. Ketika kita bermaksiat kepada Rasulullah tidak mempunyai rasa malu, diacuhkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipedulikan lagi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Adakah rasa sakit yang lebih sakit dibandingkan diacuhkan oleh Rasulullah Pak? Adakah rasa pedih yang lebih pedih diacuhkan oleh Rasulullah, yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat, yang kita harapkan detik-detik akhir apakah kita akan selamat ataupun tidak? Tetapi saat ini kita masih tidak malu bermaksiat kepada Rasulullah, bermaksiat kepada Tuhannya Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan diacuhkan oleh Rasulullah yang sekarang mengaku sebagai umat Rasul, yang sekarang mengaku sebagai umat Rasulullah, mencintai Rasulullah, tetapi masih tidak malu untuk bermaksiat, masih tidak malu terang-terangan bermaksiat di hadapan Allah. Diacuhkan oleh Rasulullah
tidak dianggap sebagai umatnya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min. Begitu istimewanya Rasulullah, Pak. Sampai Rasulullah menjadi salah satu diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu ketika diturunkan dari langit, dari surga, kemudian diturunkan karena melakukan kekhilafan ke dunia ini, Nabi Adam berputar ke sana ke sini, jalan ke sana kemari selama berapa tahun? Lebih kurang di dalam suatu riwayat 300 tahun Nabi Adam doanya, tobatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan 3 bulan, bukan 3 minggu, bukan 3 tahun, bukan 30 tahun, tetapi kurang lebih 300 tahun, bahkan min ba'dil riwayat, sebagian riwayat mengatakan 450 tahun baru tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan yang kita kenal saat ini sebagai istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah istighfarnya Nabi Adam yang saat ini kita bisa amalkan, Pak. Istighfar tersebut adalah istighfar Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Setiap hari Nabi Adam beristighfar dengan doa tersebut. Ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, Nabi Adam selalu beristighfar. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam baru diterima tobatnya setelah ratusan tahun. Salah satu kenapa Nabi Adam diampuni, diterima tobatnya adalah Nabi Adam bertawassul kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berdoa tersebut, setelah beristighfar tersebut, Nabi Adam mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku bertawassul dengan asma yang bersanding dengan asmamu di setiap tiang-tiang aras." Lalu di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Allah bertanya. Allah itu bertanya bukan karena tidak tahu, Pak. Jika ada ayat yang bentuknya kalimat tanya, atau ada firman, atau ada hadis qudsi yang bentuknya adalah bentuk pertanyaan dari Allah, bukan berarti Allah bertanya itu tidak tahu, tetapi Allah bertanya memberitahu kepada yang belum tahu dan tidak mau tahu. Allah bertanya kepada Nabi Adam, bagaimana engkau tahu ada nama Muhammad? Wahai Adam, ya Rabb, ketika engkau menciptakan aku, meniupkan ruh di dalam jasadku, menciptakan aku dari tanah, kemudian engkau meniupkan ruh, memasukkan ruh ke dalam jasadku. Rafa'a ra'si, aku mengangkat kepalaku ke atas. Di atas di setiap tiang-tiang aras terdapat asma yang bersanding dengan asmamu. Di situ tertulis lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku tidak tahu siapa Muhammad. Aku tidak tahu seperti apa Muhammad, makhluk apa itu Muhammad. Tetapi aku yakin jika namanya saja bersanding dengan asmamu di setiap tiang-tiang aras, aku yakin ini bukanlah makhluk yang sembarangan. Aku yakin ini adalah ciptaanmu yang paling istimewa, yang paling mulia. Jika asmanya saja bersanding di setiap tiang-tiang aras, bersanding dengan asmamu, La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari hadis qudsi tersebut kemudian Allah mengatakan, laula Muhammad ma khalaqtul akhlaq. Kalau bukan karena keagungan cahaya Nabi Muhammad, kalau bukan keagungan nur Muhammad, ma khalaqtul akhlaq, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Ma khalaqtul jannah, aku tidak akan pernah menciptakan surga. Ma khalaqtul nar, aku tidak akan pernah menciptakan neraka. Ala
manusia, alam semesta ini tidak akan pernah aku ciptakan jika bukan karena keagungan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya Nabi Muhammad, betapa mulianya Nabi Muhammad, bahkan menjadi salah satu asbab diampuni, diterima taubatnya Nabi Adam alaihi. Selama beratus-ratus tahun Nabi Adam belum diterima, tetapi ketika bertawasul kepada asma Rasulullah, menyebut asma Rasulullah, Nabi Adam doanya diterima, taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika saat ini kita bermunajat ke Allah, bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat hajat, kemudian bermunajat ke Allah, tetapi di dalam doa kita lam yusallu ala Nabi Muhammad, tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, doa kita mardudatun la tuqbalu, tidak akan pernah diterima, tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa ke Allah, Pak. Kita bermunajat ke Allah, Bu. Doa kita bagus, kalimatnya bagus, tutur katanya lembut, tetapi tidak didahului dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kita tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya boleh jadi, Pak, boleh jadi selama ini ibu-ibu, bapak-bapak, saya semua yang hadir pada kesempatan kali ini, banyak doa kita yang tertolak, banyak doa kita yang tidak mustajab. Boleh jadi salah satu sebabnya adalah kurangnya kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah solawat kalau kita benar-benar hajatnya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf kalau saya terlalu panjang ini, Pak. Mohon maaf. Ustadz yang hadir di sini kan luar biasa. Di depan ini orang-orang luar biasa semua, Bu. Di depan-depan ini yang duduk, yang hadir pada kesempatan kali ini bapak-bapak, ustadz-ustadz yang luar biasa. Wallahi luar biasa. Yang istiqomah mau mengamalkan sunnah Rasul, yang istiqomah mencintai Rasulullah melalui peringatan maulid-maulid Nabi seperti ini. Orang-orang yang sukses, mudah-mudahan sukses dunia maupun akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi saya punya teori, mempunyai keyakinan, Pak. Ibu-ibu mesti setuju. Seorang suami itu sukses bukan karena kerja kerasnya sendiri saja, tetapi karena ada doa istri di belakangnya. Betul apa betul? Kalau suami ibu sukses itu bukan hanya kerja kerasnya sendiri, tetapi juga karena ada doa istri di belakangnya. Setuju apa enggak? Makanya apa? Kalau ada suami sampai sekarang belum sukses, cepat-cepat ganti istri. Suami sukses masuk, Pak Eko, siapa tadi? Coba Pak angkat tangan. Istrinya mesti tidak datang. Suami itu bisa sukses karena ada doa istri. Makanya kalau suami belum sukses, cepat-cepat ganti. Boleh jadi selama ini doa istri itu tertolak terus, Pak. Makanya suaminya tidak sukses-sukses. Udah 35 tahun, 40 tahun kok masih ini, wah tidak sukses-sukses. Cepat-cepat ganti. Atau kalau tidak mau diganti ya tambah. Kalau satu saja bisa sukses, apalagi wah, apalagi 4 yang mendoakan, yakin Pak, lebih kacau. Nah, sukses satu aja sukses, apalagi 2. Setuju paling enggak? Jangan pura-pura enggak dengar. Paling enggak ini kan topik paling utama untuk paling enggak, paling senang bahas ini. Karena Bu, karena kita itu diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 contoh. Ada 4 contoh yang kita harus pilih di antara 4 contoh ini. Ibu-ibu nanti pilih yang mana. Allah itu memberi contoh yang pertama, ada suami yang soleh tetapi istrinya nakal. Suaminya soleh, istrinya nakal. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu suaminya soleh tetapi istrinya nakal. Itu suami soleh, istrinya nakal. Yang kedua kebalikannya, istrinya yang baik tetapi suaminya yang nakal. Kayak siapa? Fir'aun.
Fir'aun itu suaminya yang tidak baik, tapi istrinya yang baik. Contoh yang kedua ini. Contoh yang ketiga, suami tidak baik, istri juga tidak baik. Kayak siapa? Kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, kayak abu yang lain. Gak berani menyebutkan Pak Abu yang mana. Takut nih kecerit, soalnya banyak Abu di belakang ini. Suaminya nakal, istrinya juga nakal. Abu Jahal, Abu Lahab diberi contoh yang ketiga oleh Rasulullah, oleh Allah. Yang keempat, contohnya suaminya baik, istrinya juga baik, kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini suaminya soleh, istrinya soleha. Nabi Ibrahim ini baik, istrinya juga baik. Nah, kalau ibu-ibu suruh milih yang pertama, kedua, ketiga, apa keempat? Keempat, suaminya baik, istrinya juga baik, kayak Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim istrinya dua. Kan ibu-ibu yang milih. Kayak yang mana? Kayak yang empat. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya ibu yang milih. Catat Pak ini sampai rumah. Tolong ditagih ini. Jangan sampai pura-pura lupa nanti sampai rumah. Bapak Ibu masih betah pengajian? Masih betah duduk seperti itu? Saya yang udah betah berdiri. Saya sudah nyindir mana otaknya belum datang sampai hampir akhir. Makanya saya agak gimana ini. Mohon maaf Pak kalau apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan di bapak-bapak, di hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau terlalu panjang, besok bapak ibu masih ada kegiatan, masih ada kesibukan, harus bangun pagi, mempersiapkan sarapan. Bagi yang masaknya enak, kalau tidak enak beli aja di ayam copet Jalan Padat Karya. Ya kapan lagi promosi Pak? Kapan lagi didengar lebih dari 40 orang? Kalau di Facebook belum tentu dibaca, kalau di sini mesti didengarkan, tapi belum tentu juga mampir ini. Pak, Bu, kalau mampir ke ayam cobek bilang aja, kemarin saya yang ikut pengajian Maulid Arba'in di Masjid Taklim Taklim. Insya Allah nanti kalau datang. Tetap bayar. Bayar lah, masa gak bayar rugi lah saya. Datang segitu banyaknya gak bayar. Contoh yang baik itu kayak Ustaz Lufi. Ketika ada acara, pesen catering di saya. Gitu, Ustaz Tarudin, catering dari mana ini? Bukan datang. Tidak mabuk, canda aja. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Al khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga dengan pengetahuan tersebut dapat menambah kecintaan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Satu hal yang paling utama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan momentum ini untuk mengenang jasa-jasa beliau. Untuk